Di sebuah desa permata, ada seorang anak dan ibu yang hidup dalam penuh kesederhanaan. Namanya adalah Indah, seorang anak yatim yang ditinggal ayahnya sebelum ia dilahirkan. Sedangkan ibunya adalah seorang distributor penjual kue keliling. Semua kebutuhan hidup bergantung pada penghasilan berjualan kue yang tak seberapa. Meski hidup sederhana, ada satu hal istimewa yang diberikan Tuhan untuk Indah, yaitu kedua mata Indah mengalami kebutaan sejak lahir. Tapi dengan keterbatasannya itu, ia tak tubang semangat menjalani hidup. Ia yakin bahwa ujian yang diberikan dari Tuhan pasti ada kebaikan di dalamnya. Ya, itu benar adanya. Tuhan memberikan anugerah kepada Indah untuk menghafalkan Al-Quran. Indah telah menghafalkan 30 juz dari Al-Quran. Masya Allah, suatu hal luar biasa yang tak sembarang orang bisa melakukannya. Indah selalu membantu ibunya berjualan kue tanpa rasa malu, meskipun ada sebagian orang yang mencaci makinya. Di sela-sela berjualan, ia sempatkan untuk mengulang hafalan dengan dibimbing oleh ibu tercinta. Indah memiliki cita-cita yang menurutnya sangat berarti, yaitu mengumrohkan ibunya ke tanah suci. Tapi dengan biaya belum mencukupi, Indah harus selalu menabung untuk merealisasikan cita-citanya itu. Suatu saat di mana Indah sedang membantu ibunya sembari memurojaah hafalannya, datang seorang ustadz yang sedang berjalan menuju masjid yang mendengar lantunan ayat suci yang begitu menyayat hati dengan arti yang membuat orang kembali untuk bersyukur. "Assalamualaikum, Nak. Kamu sedang berjualan apa kalau boleh tahu?" tanya ustadz itu. "Waalaikumsalam, Pak. Saya berjualan kue, Pak. Apakah Anda ingin membelinya?" Dengan sigap, Indah menutup Al-Quran khusus yang dibelikannya oleh kakak sepupunya. "Boleh, Nak. Saya beli 10.000 ya," sembari memberikan uang kepada Indah. "Nak, bolehkah saya bertanya mengenai hafalan yang kau punya?" "Tentu saja, Pak," memberikan sekantong kue. "Begini, Nak, dengan keterbatasanmu untuk menghafal Al-Quran, sudah berapa juzkah yang kau hafalkan, Nak?" Dengan hati-hati, ustadz itu bertanya. "Alhamdulillah, Pak, saya sudah menghafal 30 juz Al-Quran. Ingin ku persembahkan kepada orang tuaku, salah satunya ibuku." Dengan bangga, Indah menjawab pertanyaan itu. "Apakah kamu mau untuk mengikuti perlombaan hafalan Al-Quran yang diselenggarakan beberapa minggu lagi?" saran ustadz itu. "Maaf, kalau boleh tahu, apa hadiah dari perlombaan itu?" Dengan antusias, Indah mendengarkannya. "Hadiah utamanya ada uang 30 juta plus 2 paket umroh untuk juara 1, dengan nada meyakinkannya. "Wah, aku harus mengikuti perlombaan itu. Terima kasih atas informasinya, Pak," jawab Indah dengan gembira. "Sama-sama, Nak. Semoga berhasil ya." "Amin." Indah dengan cekatan mengambil dagangan dan menuju rumah juragan kue untuk menyetorkan uang. Dengan perasaan begitu senang, Indah tak henti-hentinya tersenyum. Saat di jalan, datanglah sekelompok teman-teman Indah yang berniat mengerjainya. Mereka menjatuhkan dagangan Indah dan menginjak-injak seolah tak peduli akan harga kemanusiaan. "Hahaha, syukurin dagangannya tumpah semua," sorak teman-temannya. Kemudian Indah pun menangis terseduh-seduh sembari mengumpulkan kue-kuenya yang berserakan. "Ya Allah, kenapa mereka begini padaku? Bagaimana nanti kalau aku dimarahin juragan?" Indah lalu kembali berjalan sambil menangis karena ketakutan. Sesampainya di rumah juragan, Indah menerangkan kejadian yang dialaminya itu.
Juragan pun emosi dan berkata, "Kamu itu dasar anak yang gak becus. Mulai sekarang kamu saya pecat." "Jangan Juragan, maafkan saya," kata Indah sambil menangis. Maaf, gak bisa. Pergi sana dan bilang pada ibumu agar lunasi hutang-hutangnya besok. Kalau tidak, rumah kamu akan saya sita," kata Juragan sambil melotot. "Jangan Juragan, tolong kasihan saya." Indah terus merengek meminta tolong. "Gak bisa, cepet pergi sana jauh-jauh. Dasar anak yang tidak bisa diuntungkan." Indah pun berbalik dan segera pulang ke ibunya. Hati Indah serasa dipecah. Air mata membasahi wajahnya. Ia tak berhenti menangis karena merasa bersalah. Setibanya di rumah, Indah menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Saat mendengarnya, dalam lubuk hati sang ibu, ia berkata, "Ya Allah, teguhkanlah hamba untuk menghadapi berbagai ujianmu ini." Di sisi lain, ia juga memikirkan bagaimana melunasi hutang-hutangnya besok. Seketika, Indah teringat untuk mengikuti lomba menghafal Al-Quran. Ibunya pun tersenyum dan mengizinkan untuk mengikutinya. Keduanya, ibu dan Indah, saling merangkul antara sedih dan bahagia. Esokan harinya, datanglah seorang juragan dan 2 orang pengawalnya untuk menagih hutang. Juragan mengetuk pintu dengan keras. Dengan segera, ibu dan Indah membuka pintu dan menyadari bahwa itu adalah juragan. "Mana hutangmu, ha?" "Maaf Juragan, saya belum ada uang. Beri saya waktu lagi, pasti saya akan membayarnya," pinta ibu Indah memelas. "Gak ada alasan lagi, buat makan aja gak bisa, apalagi lunasi hutang. Sekarang, pengawal, keluarkan barang-barang mereka dan usir mereka dari rumah ini," ujar juragan dengan marah. Jangan Juragan," teriak Indah dan ibunya sambil bersimpuh meminta kesempatan lagi. Tapi juragan tidak peduli dan mengajukan permintaannya. "Sudah selesai Juragan," kata pengawalnya. "Bagus, sana pergi dari sini. Sekarang rumah ini bukan milik kalian," bentak juragan sambil mendorong ibu dan Indah. Baik Juragan," jawab ibu Indah dengan perasaan sedih. Dengan terpaksa, ibu dan Indah pun beranjak pergi sambil membawa barang bawaannya. Sekarang mereka tidak punya rumah lagi dan bingung hendak kemana. Di tengah jalan desa, Indah merasa lapar dan berkata pada ibunya, "Bu, saya lapar," kata Indah sambil memegang perutnya. "Sabar ya nak, insya Allah nanti kalau ada rezeki kita makan di warung ya." "Baik Bu," Indah akan sebisa mungkin nahan laparnya sampai ibu punya uang untuk makan, jawab Indah sambil tersenyum. "Ya Allah, terima kasih Engkau berikan karunia-Mu kepada hamba berupa anak soleha," ucap ibu dalam hati. Lalu ibu pun memeluk Indah. Tak berselang waktu lama, terdengarlah sebuah panggilan sholat dari masjid. Waktu adzan duhur tiba. Mereka segera bergegas ke masjid yang masih dekat dengan desanya. Setelah sampai di masjid, Indah dan ibu segera mengambil air wudhu lalu menegakkan sholat. Setiap kali Indah melaksanakan sholat, ia merasakan hati yang sangat tenang, seperti seolah-olah masalah yang dihadapinya bagai debu yang tertiup angin. Di akhir sholat, Indah berdoa kepada Allah dengan rasa amat membutuhkan pertolongannya. Indah memohon kepada Allah agar Allah mengangkat kesusahannya dan menunjukinya jalan keluar. Dengan rasa merendah, bersimpuh, sujud hingga meneteskan air mata,
Segala keluh kesahnya ia serahkan kepada Tuhan pencipta alam. Ia tak bisa berbuat apa-apa selain bergantung kepadanya. Indah yakin Allah tidak akan memberikan ujian melebihi kemampuan yang dimiliki seorang hamba. Setelah sholat, tiba-tiba dari sudut samping masjid, Indah mendengar suara ribut. Kemudian ia menghampiri arah suara itu sambil menerka jalan menggunakan tongkat kayunya. Ini gimana ya? Ustadznya belum datang, padahal udah jam segini. Iya nih, udah ditunggu lama, belum datang-datang. Apa kita pulang aja ya, timbang nggak ada yang ngajar, kata anak-anak. Indah pun datang dan bertanya pada mereka, ada apa nih, kalian kok ribut-ribut? Ini kak, kita mau ngaji, tapi ustadznya belum datang. Ini kita rencananya mau pulang, jawab anak tersebut. Oh gitu ya, kalau kakak ajar gimana? Memangnya kakak bisa baca Al-Quran? Kan mata kakak buta, tanya salah seorang anak. Insya Allah bisa kok dek, nanti kakak dengerin, kalau ada yang salah kakak perbaiki. Yeay, teman-teman, kita jadi ngaji, diajarin sama kakak ini, sorak anak tersebut kepada teman-temannya. Teman-temannya pun gembira bisa ngaji. Sekarang kakak mulai dari siapa dulu ya? Saya kak, sahut salah satu anak tersebut. Ayo sini mendekat, kita mulai dari ta'awudz dulu ya, kata Indah. Satu persatu dari anak-anak tersebut bergiliran untuk mengaji bersama Indah. Mereka sangat senang karena murahnya keramahan Kak Indah. Di sisi lain, Ibu Indah ternyata sedang mencari-cari keberadaan anaknya. Setelah ditelusuri sekitar masjid, akhirnya ibu menemukan Indah yang ternyata sedang mengajari anak-anak TPA. Sang ibu pun hendak menghampirinya, lalu duduk di sebelah Indah sambil mendengarkan tilawah Quran. Dan bersamaan dengan itu, Ustadz pun datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz, jawab anak-anak dengan senang. Wah, kalian udah ngaji ya? Yang ngajarin siapa? Kita diajarin sama Kak Indah, Tat. Ketika menengok wajahnya, Ustadz pun kaget. Ternyata itu adalah seorang hafidh buta yang ia temui kemarin. Ustadz pun kemudian berbincang-bincang dan saling bertukar cerita dengan si ibu dan Indah. Saat mendengar kejadian yang menimpa mereka, Ustadz merasa kasihan. Lalu dibawalah ibu dan Indah ke rumah untuk makan bersama. Sesampainya di rumah, Indah dan ibu akhirnya bisa makan setelah menahan lapar. Mereka memakan dengan lahap sambil mengobrol dengan Ustadz. Katanya Indah mau ikutan lomba hafalan Quran itu ya? Iya Ustadz, ini saya menyiapkan diri dengan berlatih terus agar bisa mengumrohkan ibu. Masya Allah, kamu anak yang baik nak. Ngomong-ngomong, ibu setelah ini mau kemana? Tidak tahu lagi Tat, mau kemana, jawab ibu sambil tertangis. Kalau Indah dan ibu mau, kalian bisa tinggal di rumah kontrakan saya. Kebetulan kontrakannya belum dipakai. Ini bener Tat, sahut ibu dengan kaget. Ya, jawab Ustadz sambil menganggukkan kepala. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Sekarang kita punya tempat berteduh nak, syukur ibu dengan gembira. Hari demi hari silih berganti, hingga datanglah hari perlombaan itu. Pada pagi yang cerah, mendung pun tak menunjukkan kehadirannya. Terdengarlah untayan tilawah Quran yang amat merdu dan menenteramkan. Siapa lagi kalau bukan lantunan dari Indah, seorang hafidh buta. Dengan berbekal usaha dan doa, Indah menuju ke tempat perlombaan yang amat ia nanti-nantikan. Perasaan gembira menjadi grogi setelah Indah sampai di tempat perlombaan. Ia begitu pesimis kalau kalah lomba, sehingga cita-cita untuk mengumrohkan ibu gagal.
Sang ibu pun memberikan seuntai nasihat agar tetap optimis dan selalu berhusnuzon kepada Allah, karena Allah senantiasa menolong hamba-hambanya yang berbuat baik. Menerima nasihat dari ibu, Indah kembali optimis dan meminta restu dari sang ibu sembari mencium tangannya dengan penuh ketulusan. Satu persatu peserta maju. Tiba waktunya Indah dipanggil untuk maju membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Sembari ke atas panggung, Indah dituntun oleh ibunya. Dan saat itu pula, sekian banyak mata peserta lomba tertuju pada Indah. Terheran-heran dengan keterbatasannya, tidak mungkin ia bisa memenangkan perlombaan. Setibanya di atas panggung, Indah pun segera memegang mix dan siap menyambung bacaan Al-Quran dari juri. Dari sekian ayat yang dilontarkan juri, Indah menyambungnya dengan ayat yang benar, tak satu pun salah. Tak sampai di situ, tajwid-tajwidnya benar dan bacaannya amat merdu yang menambah poin plus bagi Indah. Saking merdunya dan keterbatasan yang dimiliki Indah, bercucuranlah air mata semua orang yang melihat hingga menyadarkan mereka tentang arti sebuah syukur. Mereka terharu tak henti-hentinya meneteskan air mata. Setelah selesai penampilan dari semua peserta, juri pun mengumumkan juaranya. Saat-saat yang menegangkan bagi semua peserta, Indah pun tak henti-hentinya mengucapkan dzikir. Ia berharap bisa mendapat juara, dan jika tidak, ia berjanji tidak akan mengeluh. Tak disangka-sangka, Indah mendapatkan juara pertama dengan membawa hadiah 30 juta plus 2 paket umroh. Mendengar hal tersebut, Indah langsung bersujud syukur dan dengan gembira ia memeluk sang ibu dan mengatakan, "Ibu, kini cita-citaku tercapai untuk mengumrohkanmu, Ibu." "Alhamdulillah, terima kasih nak, kamu sudah menjadi penerang jalan ibu ke tanah suci," jawab ibu dalam tangis bahagia.